ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita menjadi muslimin, menjadi orang-orang yang berpegang dengan agama yang mulia, agama yang hak, agama Islam. Itu agama yang mengandung al-istislam, ketundukan, kepasrahan, yakni bersiap dan tunduk untuk diperintah dengan perintah apapun oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita bisa menyatakan dengan ikrar ana muslim atau ana minal muslimin, kami termasuk golongan muslimin, dan itu nama yang Allah berikan min fauqi sab'i samawat. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kalian muslimin. Maka ikhwani fid din, a'azakumullah, kita bersyukur dengan ajaran yang sempurna, kita bersyukur dengan agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama Islam. Dan ketika di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka cukup dengan kata Islam, maka mereka mengenali ajaran mereka dan mereka dikenal dengan ajaran mereka, yaitu ajaran tauhid, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kali itu atau saat itu hanya ada istilah muslim wa kafir. Kalau dikatakan dia bukan muslim maka dia kafir. Kalau dikatakan muslim berarti dia pengikut Rasulullah SAW yang masih ala qaidil hayah, masih dalam keadaan hidup di tengah-tengah mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka ketika terjadi iftirakul ummah, terjadi perpecahan umat, dan muncul pemahaman-pemahaman bid'ah, pemahaman sesat dalam bentuk khawarij dan syiah rafidhah, maka saat itulah ketika seorang dikatakan muslim atau menyatakan dengan ikrar saya muslim, masih ditanya muslim yang mana? Apakah muslim pengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya, atau muslim
yang meyakini dengan keyakinan Khawarij yang sesat menyimpang, atau muslim yang mengikut aliran Syiah Rafidhah, mengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi, muslim yang mana? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka mau tidak mau, saat itu seorang muslim harus menjelaskan bahwa saya muslim pengikut para sahabat. Saya muslim mengikut Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bukan Khawarij dan bukan Syiah. Sebagaimana ketika datang ke Mekah beberapa orang dari Irak dan kemudian menemui di sana seorang alim minal ulama, Atha ibn Abi Rabah rahimahullah. Maka ketika mereka akan bertanya, mereka ditanya lebih dulu oleh Atha rahimahullah, min aina ant? Dari mana kamu? Dikatakan ana min Kufah. Saya dari Kufah. Maka kata Atha selanjutnya rahimahullah, min biladil fitnah. Dari negeri fitnah. Mimman ant? Dari siapa kamu? Dari golongan mana kamu? Karena memang di Kufah ketika itu ada Khawarij, ada Syiah Rafidhah, ada kelompok yang mengingkari takdir Qadariyah. Maka tidak cukup ketika menyatakan saya muslim, ditanya mimman ant? Dari siapa kamu? Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka dia menjelaskan dengan penjelasan ana uminu bil qadar, aku beriman kepada takdir. Wa ana ujillu sahabah, aku memuliakan para sahabat. Wala asubbuhum, aku tidak mencerca mereka. Sampai menyatakan bahwasanya aku tidak mengkafirkan kaum muslimin. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Apa makna kalimat ini? Mana kalimat ini? Aku bukan Syiah yang mencerca para sahabat. Aku bukan Qadariyah yang mengingkari takdir. Dan aku bukan Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin. Yani aku muslim, masih berpegang dengan sunnah, masih berpegang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Maka muncullah ketika itu istilah ahlus sunnah. Karena mereka Khawarij dikatakan ahlul bid'ah wad dalalah. Syiah Rafidhah dikatakan juga ahlul ahwa, ahlul bid'ah wad dalalah. Demikian pula Qadariyah dikatakan ahlul bid'ah wad dalalah. Maka mereka yang masih berpegang dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dari Rasulullah SAW, maka dikatakan dengan ahlus sunnah. Kami ahlus sunnah, kami ahlus sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Liyufarriq, untuk membedakan antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah, untuk membedakan bahwa aku masih berpegang dengan sunnah, masih bersama jamaah, jamaatus sahabah, dan aku masih dalam keadaan di atas perintah-perintah Rasulullah, di atas apa yang dibawa oleh para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apakah ini mengganti nama Islam dengan ahlus sunnah? Tidak. Tetapi menjelaskan nama al-Islam, bahwa Islam adalah harus berpegang dengan sunnah dan harus tetap bersama jamaah. Itu maknanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berjalanlah waktu, berjalanlah masa, muncul kembali mereka-mereka yang mengaku ahlus sunnah, ahlus sunnah, ahlus sunnah. Ternyata mereka orang yang menakwil-nakwilkan sifat kepada makna-makna yang tidak dibaukan dalam Quran dan sunnah. Sebagian mereka mengaku ahlus sunnah, ternyata mereka menolak sifat yang Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran. Sebagian lagi menyatakan kami ahlus sunnah, padahal mereka kaum sufi yang menyimpang sesat, sufi yang ekstrim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama menjelaskan kembali siapa ahlus sunnah, siapa ahlul jamaah. Ahlus sunnah adalah yang masih mengikuti generasi pertamanya. Ahli sunnah adalah yang masih mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu al-jamaah,
yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Mereka bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang akan selamat itu ya Rasulullah? Qala al-jamaah. Wa fi riwayah dikatakan siapa al-jamaah, Nabi menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Wa fi lafdhin mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul pula berikutnya istilah pengikut generasi pertama, pengikut salaf, dan muncul istilah salafi, nisbah ila salaf, menisbatkan kepada kaum salaf yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para sahabat dan para pengikutnya dan para pengikut-pengikutnya para sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sekali lagi kita katakan bahwa istilah salaf bukan mengganti nama al-Islam, tetapi menjelaskan makna al-Islam. Demikian pula sebagaimana ahlus sunnah bukan mengganti nama al-Islam. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa min ba'd. Dialah Allah yang menamakan kalian muslimin dari dulu dan sampai akan datang, tetap muslimin. Maka dijelaskan muslimin karena banyak pengaku-pengaku muslimin. Maka dijelaskan muslimin yang sesungguhnya adalah yang berpegang dengan sunnah wal jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah yang sesungguhnya adalah ahlus sunnah yang mengikuti generasi pertamanya, yakni pengikut salaf, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in dan tabi'ihim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syubhat yang bodoh, pengkaburan yang sungguh sangat rendah, kakhaitil ankabut, seperti sarang laba-laba, tidak ada kekuatan sama sekali, rapuh. Yang menyatakan bahwa kalian jangan mengganti-ganti nama dengan istilah salafi, istilah ahlu sunnah. Siapa yang mengganti nama? Kita tetap muslimin. Huwa sammakum muslimin, dan itu tidak akan pernah berubah. Hanya saja kita perlu menjelaskan kaum muslimin yang benar-benar seperti mereka, Rasulullah dan para sahabatnya, adalah yang tetap berpegang dengan sunnah. Ahlus sunnah yang sesungguhnya adalah pengikut salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam salah satu ayatnya, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dijamin dengan keridhaan tiga golongan, muhajirin wal ansar, dan yang ketiga walladzina tabauhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga kita kaum muslimin hari ini menginginkan mendapatkan dari Allah keridhaan, sangat berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, kita bukan para sahabat, maka kita berharap menjadi yang ketiga, yaitu walladzina tabauhum bi ihsan, yaitu yang mengikuti mereka dengan ihsan. Maka berupaya meniti jejak para sahabat, berupaya memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, menerapkannya seperti penerapan mereka, menjalaninya mengikuti jalan mereka. Inilah yang diistilahkan dengan meniti jejak salafus saleh. Berupaya untuk mengikuti para salafus saleh dalam memahami Quran dan sunnah. Kalau tidak ada kejelasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sungguh akan terjadi iftiraqul ummah, akan terjadi perpecahan umat yang sangat dahsyat. Karena masing-masing manusia akan memahami Quran dan sunnah sendiri-sendiri. Masing-masing akan memahami dengan kecenderungannya, dengan seleranya, dengan hawa nafsunya, dengan berbagai macam latar belakangnya masing-masing. Faftaraqu iftiraqan 'aziman, akan terjadi perpecahan yang sangat besar, pertikaian yang sangat banyak. Maka Nabi berpesan,
Kalau kalian melihat pertikaian yang banyak, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Manhum? Siapa mereka? Al-khulafa ar-rasyidun, as-sahabah, Abu Bakar wa Umar, wa Uthman wa Ali, radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kita berpegang dengan Quran, berpegang dengan sunnah, dan berpegang dengan ijma'. Ijma' kata Imam Ahmad rahimahullah adalah ijma'us sahabah. Karena setelah mereka kathuran nas, manusia semakin banyak di seluruh penjuru dunia dan sulit untuk terjadi ijma'. Maka namanya ijma' adalah ijma'us salaf, ijma'nya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sebagian orang menyatakan ini ijma' para ulama, ternyata ulama di organisasinya. Dan itu bukan ijma'. Ini adalah ijma'nya para kiai mereka di kelompoknya. Dan itu bukan ijma'. Tetapi terjadi ijma' di kala para sahabat. Jumlah mereka masih sedikit memungkinkan ijma'. Maka kalau sudah ada ijma' dari para sahabat, maka jangan keluar dari kesepakatan mereka. Wa man syadza syudza finnar. Siapa yang nyeleneh berbeda sendiri, maka dia akan celaka, dia sendiri dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita menyatakan dengan tegas bahwa kita muslimin, pengikut sunnah wal jamaah dan pengikut salafus saleh, dan berupaya untuk meniti jejak mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin seluruhnya, dibimbingi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah ila siratal mustaqim, jalan tauhid, jalan sunnah, jalan sahabah, jalan tabi'in, jalan para imam ahlus sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bimbingan kepada kita sangat jelas. Dan Allah menjadikan untuk kita teladan juga sangat jelas. Teladan secara pribadi sudah sangat jelas. Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Sedangkan contoh satu ummah adalah ummah yang pertama, yaitu ummah yang ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik karena kalian dikeluarkan oleh Allah tengah-tengah manusia untuk menyuruh pada yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Yang langsung terkena dan langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah mereka para sahabat. Kuntum, kalian khairu ummatin. Adapun kita masih dipertanyakan, apakah kita seperti mereka atau menyelisihi mereka? Apakah kita di jalan mereka atau kita menyimpang dari jalan mereka? Apakah kita memahami seperti pemahaman mereka? Apakah kita menjalani seperti jalan mereka? Apakah kita memperjuangkan berjihad seperti mereka? Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in memiliki sekian banyak keistimewaan besar. Yang pertama, iman mereka teruji sejak di Mekah. Mereka terusir dari Mekah dan mereka kokoh dalam iman. Di Madinah mereka juga diuji dengan perintah jihad dan berperang melawan musyrikin dalam perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, dan sekian peperangan-peperangan lainnya. Dan mereka kokoh di atas iman. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan mereka membela Rasulullah SAW
dan membela agamanya dengan nyawa mereka, dengan harta mereka, sehingga mereka menjadi tentara Rasulullah, menjadi penjaga-penjaga, pendukung-pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dan mereka adalah murid-murid langsung Rasulullah sallallahu. Ini keutamaan berikutnya yang langsung diajari oleh Rasulullah SAW dengan mulut beliau yang mulia. Dan juga mereka dalam keadaan menyaksikan wahyu yang turun, ayat yang turun, sehingga mereka sangat yakin bahwa itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita berupaya untuk menjadi seperti mereka, orang-orang yang berdiri di hadapan Rasulullah SAW untuk membelanya, di sekitar Rasulullah SAW untuk melindunginya dari cercaan-cercaan para pencela, untuk menjadi tameng-tameng hidup, sebagaimana Abu Dujana radhiyallahu taala anhu yang menjadi tameng Rasulullah SAW dalam perang Uhud. Dibiarkan panah, tombak dan pedang-pedang mereka mengenai dirinya, asal jangan kena Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Maka yang namanya ahlus sunnah harus membela sunnah. Yang namanya ahlus sunnah harus membela ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Jangan mengacuhkan, jangan cuek ketika mereka mencerca sunnah, ketika mereka menghinakan sunnah. Harus kita muncul pembelaan karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ahli sunnah berpegang dengan sunnah. Ahli sunnah memperjuangkan sunnah. Ahli sunnah mendakwahkan sunnah, dan ahli sunnah harus membela sunnah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Inilah muslim yang hakiki, muslim yang benar-benar pengikut Rasulullah, muslim yang benar-benar pencinta sunnah, muslim yang benar-benar tetap bersama jamaah, muslim yang benar-benar mengikuti sahabat, mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka jangan cuma pengakuan. Adapun pengakuan sudah lebih dulu Yahudi dan Nasrani. Mereka mengaku-ngaku dengan sekian banyak pengakuan. Mereka berkata, nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami anak-anak Tuhan, kami kecintaan-kecintaan Tuhan. Mereka mengaku, wa ma massanan nar illa ayyaman ma'dudat, kami tidak disentuh api neraka kecuali sebentar saja. Dan mereka mengaku begini, mengaku begitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hat burhanakum, berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Ternyata enggak ada bukti sama sekali. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Kalau kalian benar bahwa kalian akan masuk jannah, kalian enggak akan takut mati. Alaysa kadzalik? Kalau kalian benar-benar kekasih Allah, kecintaan Allah, kalian enggak akan takut bertemu dengan Allah. Tetapi apakah Yahudi tidak takut mati? Kata Allah, fatamannaul mauta in kuntum sadiqin, berharaplah mati kalau kalian jujur. Wala yatamannawhu abada, dan mereka enggak akan berharap mati abadan, selama-lamanya. Karena mereka sadar di hati kecil mereka bahwa ketika mereka di akhirat nanti akan ketahuan semua belangnya, akan terlihat semua kezalimannya, kekufurannya, penyimpangannya, dan mereka takut diazab. Walan yatamannahu abada, mereka enggak akan berani mati sama sekali selama-lamanya. Itu sudah cukup bahwa pengakuan mereka tidak terbukti. Adapun muslimin ahlus sunnah wal jamaah, muslimin pengikut para sahabat, seharusnya seperti para sahabat. Dalam jihad fisabilillah, mereka berlomba-lomba mencari syahadah, berlomba-lomba mencari mati syahid, kemuliaan dalam syahid. Ketika seorang tukang kayu
didatangi dan diantarkan ghanimahnya. Ini hakmu. Dia terheran-heran, hakku? Aku berharap kalau aku terkena panah di pelipisku ini. Disampaikan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, dia menolak. Dan dia berharap kalau dia begini-begini. Kata Nabi, kalau dia jujur mengharapkan syahid, akan dapat syahid. Dan subhanallah, perang berkecamuk kembali. Dan terjadi kembali peperangan, dan orang tadi terpanah persis di pelipisnya, dia mendapatkan syahid. Dan ketika seorang sahabat yang lain terbunuh, kalimat terakhirnya adalah kalimat fuztu wa rabbil ka'bah. Fuztu wa rabbil ka'bah, aku menang demi Rabbul Ka'bah. Ini aku menang, aku berhasil mendapatkan syahid. Bagaimana perbedaannya antara Yahudi yang cuma mengaku-ngaku tanpa bukti dengan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmail, generasi salaf. Maka ya ahlus sunnah, kun salafiyan ala jaddah. Maka wahai ahlus sunnah, jadilah salafi yang sebenar-benarnya, pengikut para sahabat, semangatnya seperti semangat para sahabat, dan juga tekadnya seperti mereka dalam membela Quran wa sunnah, dalam membela Rasulullah, dalam membela agama, dan siap berkorban dengan apa yang kita punya. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu syahadah, nasallahu inayah. ونسأل الله تعالى يهدينا ويهدي المسلمين جميعا إلى سواء السبيل. اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة.